Sahabat Eki akan bawa helm ke sidang PK6 terpidana kasus Vina. Pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun akan membawa kejutan di sidang peninjauan kembali, PK6 terpidana. Franz rupanya akan membawa helm ke ruang sidang saat menjadi saksi di PK6 terpidana kasus Vina. Helm itu akan dibawa oleh Franciscus untuk membuktikan seberapa parah kerusakan yang terlihat pada helm miliknya itu. Sebab saat kasus Vina Cirebon itu terjadi, Eki diketahui sedang memakai helm dan sepatu milik Franz. Sebagai pemilik, Franz yakin betul kalau helmnya yang dipakai Eki itu mengalami rusak parah. Sementara pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni selalu mengatakan kalau helm itu tidak rusak sama sekali. Setelah 8 tahun, Franz pun kini meminta helmnya yang dipakai Eki saat itu diganti oleh pihak Rudiana selaku ayahnya. Soal helm menurut saya di kasus ini ada satu oknum yang diuntungkan, makanya minta ganti, kata Franz dikutip dari YouTube Vario Channel, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Menurut Franz, ia awalnya ikhlas dan tidak mau mempermasalahkan soal helmnya yang rusak. Tadinya sudah ikhlas, kalau sekarang enggak, kata dia lagi. Franz juga mengatakan, helm miliknya sudah dijadikan barang bukti di tahun 2016. Mudah-mudahan masih ada di Polda, jadi barang bukti, kan masih ada 3 DPO, kata Franz. Sementara untuk sepatu miliknya yang dipinjam Eki, sudah dikubur bersama dengan almarhum. Sepatu dikubur katanya, jadi bebe sih, cuma katanya udah dikubur, ujarnya lagi. Kemudian menurut Franz, Deddy Mulyadi mengaku akan membelikan helm baru untuk diperlihatkan di sidang PK6 terpidana. Helm sih kemarin Kang Deddy katanya dibeliin yang baru biar liatin pecahnya di bagian mana, jadi beli baru dengan warna dan jenis yang sama, tuturnya. Menurut Franz, 7 tahun lalu dirinya membeli helm itu dengan harga Rp530.000. Dulu beli sekitar Rp530.000, sekarang Rp2,5 juta, kata dia. Sementara itu, Pitra Romadoni mengaku pasrah kliennya tidak mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Padahal para terpidana diberikan perlindungan oleh LPSK. Enggak kecewa, kita meminta perlindungan kepada Allah SWT, kata Pitra dikutip dari YouTube Happy News, Sabtu. Menurut Pitra, dirinya juga bahkan melarang Ibtu Rudiana untuk mengajukan perlindungan ke LPSK. Karena apa yang harus dilindungi, emang dia diancam gitu, emang dia merasa nyawanya terancam keselamatannya, kata Pitra lagi. Apalagi menurut dia, Ibtu Rudiana merupakan seorang polisi yang seharusnya bisa menjaga diri sendiri bahkan masyarakat. Terus ngapain kita minta perlindungan? Kita hanya minta perlindungan kepada Tuhan, Allah SWT. Itu yang benar, kalau minta perlindungan kepada manusia itu enggak benar itu dipertanyakan keimanannya, tandas Pitra. Terpidana kasus Vina kepalkan tangan dalam sel, sedih orang tuanya jual rumah. Kepalan tangan Eka Sandi di ruang tahanan Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat menjadi sorotan. Sebelum sidang peninjauan kembali, PK6 terpidana kasus Vina Cirebon itu dimulai, Eka Sandi terlihat mengepalkan tangan. Eka Sandi yang menggunakan kemeja berwarna dan peci warna putih tersebut seolah memberi sinyal semangat mencari keadilan. Eka Sandi merupakan salah satu sosok terpidana kasus Vina Cirebon yang memiliki kisah heroik. Pada saat itu, Eka Sandi dan adiknya tengah nongkrong bersama terpidana lainnya. Bak petir di siang bolong, tiba-tiba polisi menghampiri dan melakukan penangkapan atas dasar dugaan tersangka pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setibanya di kantor polisi, Eka Sandi dan Aldi diinterogasi sekaligus diduga mendapat siksaan. Tak kuat melihat adiknya kesakitan, Eka Sandi pun pasang badan dan terpaksa mengakui perbuatan yang tak dilakukannya. Pada saat itu Eka Sandi meminta agar adiknya yang bernama Aldi dibebaskan karena tak terlibat apapun. Aldi, adik Eka Sandi pun membenarkan dugaan penyiksaan pada saat itu. Dibakar rambutnya, disetrum, diinjek-injek rambutnya, dibakar aja pakai korek api, dibalsem, mataya dan kemaluan, ucapnya di YouTube Kang Deddy Mulyadi. Abis dibakar disetrum langsung dipukulin, disetrum lagi, terus disiksalah. Saya enggak ngaku, saya enggak ikut-ikutan masa ngomong sih Pak, sambungnya. Sementara itu, Aldi mengaku trauma usai kekerasan yang dirasakannya. Bayang-bayang kelam masa lalu hingga kini masih terus menghantui. Aldi juga menceritakan bagaimana orang tuanya harus menjual rumah mereka seharga Rp100 juta untuk membayar pengacara demi membebaskannya.
Namun usaha tersebut berakhir tragis karena kakaknya Eka Sandi malah dijatuhi hukuman seumur hidup. Saya merasa hancur, tidak hanya saya yang mengalami trauma, tetapi juga keluarga kami, bebernya dilihat dari YouTube Uya Kuya. Orang tua kami sampai harus menjual rumah demi biaya pengacara, tetapi pada akhirnya kakak saya yang harus menjalani hukuman seumur hidup, ungkap Aldi penuh emosi. Di sisi lain, Yunani, ibu kandung Eka Sandi bersikukuh bahwa anaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Bahkan, Yunani menyebut Eka Sandi terpaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina demi menyelamatkan adiknya. Yunani menceritakan, pada malam pembunuhan Vina, tepatnya pada tanggal 28 Agustus tahun 2016, Eka Sandi bersama rekan-rekannya tengah berada di rumah ketua RT setempat. Namun tiba-tiba, Eka Sandi dan sejumlah orang lainnya ditangkap lalu dituduh terlibat dalam pembunuhan Vina. Paginya itu saya tanya, "Kak, kamu dari mana?" "Di rumah Pak RT katanya," ucap Yunani, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sambil berurai air mata, Yunani menceritakan alasan Eka Sandi mengaku sebagai pembunuh Vina di hadapan polisi. Rupanya, kala itu adik Eka Sandi, Renaldi, turut ditangkap polisi. Demi membebaskan adiknya, Eka Sandi terpaksa mengorbankan diri dan mengaku terlibat pembunuhan Vina. Jadi apa yang ibu rasakan, selama ini kan dia di penjara sekian tahun. Kenapa dia mengaku waktu itu? Tanya Otto Hasibuan. Kan dia belain adiknya biar keluar. Anak saya kan 2. Satu lagi namanya Renaldi, jawab Yunani. Dia, Renaldi, bisa keluar karena Eka mengakui, tukasnya. Gaya mentereng Ucil pakai jam tangan saat sidang PK kasus Vina disorot. Gaya terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil saat sidang peninjauan kembali, PK, menjadi sorotan. Gaya Rivaldi alias Ucil paling berbeda dengan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Rivaldi alias Ucil turut dihadirkan bersama 5 terpidana lain dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Ke-6 terpidana kasus Vina Cirebon tampak kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang dipadu celana panjang hitam. Mereka juga terlihat memakai kopiah. Beberapa di antaranya bahkan menghias diri menggunakan jam tangan. Satu di antaranya Rivaldi alias Ucil terpidana kasus Vina Cirebon. Ucil juga memakai anting di telinganya. Malahan dia juga mengenakan kalung. Saat baru turun dari mobil tahanan di Pengadilan Negeri Cirebon, Ucil langsung disambut peluk ibunya. Terharu banget, saya baru ketemu anak abis lebaran, katanya. Terakhir ketemu abis lebaran, tambah ibu Ucil. Kepada Ucil, sang ibu juga berpesan terkait sidang PK kasus Vina Cirebon. Kuat, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik, katanya. Lihat foto, ia berharap sidang PK kasus Vina Cirebon ini menjadi jalan untuk Ucil bebas dari penjara. Harapannya akan ada jalan untuk bebas buat dia, katanya. Sang ibu mengatakan bahwa sebenarnya Ucil sama sekali tak terlibat kasus Vina Cirebon. Menurutnya, Ucil ditangkap atas kasus kepemilikan senjata tajam. Gak terkait, kasusnya sajam yang saya tahu, katanya. Ucil juga dipanggil pertama saat sidang PK kasus Vina Cirebon. Sidang tersebut resmi dimulai dengan pemeriksaan surat kuasa dari terdakwa Rivaldi Aditya Wardana yang diserahkan oleh tim kuasa hukumnya. Rivaldi yang mengenakan kemeja putih dan peci putih tampak tenang saat berdiri di depan majelis hakim, sementara 5 terpidana lainnya menunggu giliran di ruang tahanan sementara. Salah satu kuasa hukum, Cindy Sembiring, menerangkan bahwa sebenarnya Ucil pertama kali ditangkap di rumah teman kawasan Pandesan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Sedangkan terpidana lain ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ucil kemudian diamankan di Polsek Utara Barat. Saat digeledah polisi memang Rivaldi membawa sajam, katanya. Kata Cindy, sajam yang diamankan pun bukan samurai. Beda dengan isi dakwaan yang menyebut bahwa Ucil menusuk Eki dan Vina menggunakan samurai. Sajamnya bukan samurai yang seperti di BAP, katanya.